Selamat datang kembali, oke. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih materi yang Anda bagikan dari Sapiens-nya Yuval Noah Harari. Kita fokus ke bagian soal revolusi kognitif ya. Betul sekali. Nah, misi kita nih, pengen banget ngerti inti perubahan besar ini. Gimana ceritanya Homo sapiens, ya dari hewan biasa aja kok bisa jadi penguasa planet gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi di otak nenek moyang kita puluhan ribu tahun lalu? Kita coba bongkar barang ya. Oke, siap. Jadi sumber Anda itu kan menyoroti periode yang krusial banget ya, antara 70.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Dan ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan loh, ini momen penting ketika sejarah, ya sejarah dalam arti perubahan budaya yang cepat itu mulai lepas dari, apa ya, dari jalur biologi yang lambat. Tadi disebut sejarah lepas dari biologi. Pemicunya apa sebenarnya? Sumber Anda bilang ada cara berpikir dan komunikasi baru. Bisa dijelasin lagi? Nah itu dia. Sekitar periode itu ada lompatan kognitif yang signifikan. Perlu diingat juga nih, Homo sapiens 100.000 tahun lalu itu fisiknya udah sama persis kayak kita sekarang. Tapi kemampuan mereka belajar, mengingat, terutama komunikasi, kayaknya sih jauh lebih terbatas. Oh iya, ada buktinya? Ada. Misalnya, waktu mereka ketemu Neanderthal pertama kali di daerah Levant, sekitar 100.000 tahun lalu ya, Sapiens malah kalah dan mundur. Wah, menarik. Terus revolusi ini gara-gara apa dong? Penyebab pastinya itu masih jadi perdebatan ya di kalangan ilmuwan, tapi teori yang paling umum itu nunjuk ke mutasi genetik acak. Mutasi ini mengubah ibaratnya kabel di dalam otak Sapiens. Nah, perubahan inilah yang diduga bikin mereka bisa mikir dengan cara baru yang radikal dan juga berkomunikasi pakai bahasa yang jauh lebih kompleks, fleksibel. Kadang ini disebut mutasi pohon pengetahuan, gitu. Dan ini kayaknya kebetulan aja terjadinya di Sapiens, bukan di spesies manusia lain. Oke, oke. Jadi ada perubahan di otak. Tapi apa sih yang bikin bahasa baru ini spesial banget sampai kita bisa menaklukkan dunia? Nah, ini bagian yang menurut saya paling wow dari sumbernya. Ada hubungannya sama fiksi. Kuncinya memang di situ. Bahasa baru Sapiens ini unik, bukan cuma buat ngasih tahu, ada singa, gitu ya. Tapi, dan ini penting banget, buat ngomongin hal-hal yang nggak ada fisiknya. Maksudnya? Ya, konsep abstrak, hal-hal imajiner, fiksi, kayak roh nenek moyang, dewa-dewi, atau bahkan konsep suku. Kedengeran sepele ya, tapi justru kemampuan ngomongin yang nggak kelihatan ini jadi fondasi peradaban kita. Oh, kayak cerita penciptaan, mitos pahlawan, semangat nasionalisme, atau bahkan hal modern kayak PT, uang, sama HAM gitu ya? Persis, kemampuan buat merangkai cerita, dan yang lebih penting lagi, percaya bareng-bareng sama cerita itu. Nah, itu yang kasih Sapiens keunggulan luar biasa. Ini bikin mereka bisa kerjasama secara fleksibel dalam jumlah yang masif. Jauh di atas batas alami sekitar 150 orang yang cuma bisa kerjasama kalau kenal dekat atau lewat gosip. Beda sama hewan lain ya? Beda banget. Coba bandingin sama semut. Mereka kerjasama jumlahnya banyak, tapi kaku, udah terprogram genetik. Atau simpanse, fleksibel, tapi cuma di kelompok kecil yang akrab. Nah, Sapiens ini unik, bisa kerja sama massal, fleksibel pula, dan landasannya ya cerita bersama itu. Itu resep rahasianya. Jadi ini bukan sekedar otaknya lebih pintar secara individu, tapi lebih ke gimana kita pakai kemampuan baru itu buat bikin organisasi massa lewat cerita bareng. Tepat sekali. Sebelum revolusi kognitif ini, kalau kita lihat bukti arkeologi, perubahan sosial, teknologi, atau cara hidup manusia purba itu lambat banget. Tergantung banget sama perubahan genetik atau tekanan lingkungan yang kuat. Proses biologis kan lambat ya. Coba ingat alat batu Homo erectus deh. Oh iya, yang gitu-gitu aja selama jutaan tahun itu kan? Nah itu dia. Hampir 2 juta tahun, teknologinya nyaris nggak berubah. Bayangin, puluhan ribu generasi mewariskan teknologi yang sama. Inovasinya minim banget. Perubahan besar butuh waktu evolusi. Tapi setelah revolusi kognitif, wah, beda cerita. Homo sapiens bisa ubah struktur sosial, aturan, teknologi mereka dengan cepat banget. Bisa dalam hitungan dekada atau abad aja. Caranya, lewat penyebaran ide, hukum, cerita, konsep-konsep imajiner baru, ini semua perubahan budaya, bukan genetik. Disinilah titik ketika sejarah,
perubahan berbasis budaya, kayak mendeklarasikan kemerdekaan dari biologi. Kalau mau paham revolusi Prancis misalnya, kita nggak bisa cuma lihat gen orang Prancis kan? Harus lihat idenya ya. Iya, harus analisis penyebaran ide pencerahan, kesenjangan sosial, narasi politik. Itu semua produk kemampuan kognitif kita yang unik ini. Oke, jadi kesimpulannya nih. Semacam kecelakaan genetik ngasih kita bahasa super. Terus bahasa ini bikin kita bisa bikin dan percaya dunia imajiner bareng-bareng. Kepercayaan kolektif ini memicu kerjasama skala besar yang fleksibel. Dan akhirnya, ini membebaskan perkembangan kita dari kecepatan evolusi biologi yang lambat. Dahsyat banget ya dampaknya. Ya, dan yang menarik buat direnungkan lagi, struktur paling dasar masyarakat kita sekarang, negara, hukum, perusahaan, bahkan nilai uang di dompet Anda, itu semuanya berdiri di atas fiksi atau konsep imajiner yang kita sepakati bareng-bareng sebagai kenyataan. Wah, ini jadi mikir nih. Oke, ini satu pemikiran terakhir deh buat Anda bawa pulang. Kalau fondasi kerjasama dan peradaban kita itu kemampuan unik buat percaya fiksi bersama, seberapa kuat atau justru seberapa rapuh ya tatanan dunia modern kita yang juga berdiri di atas narasi kayak kedaulatan negara, nilai mata uang, atau korporasi. Dan mungkin, kira-kira, fiksi bersama besar apa lagi ya yang bakal muncul buat membentuk babak selanjutnya dari kisah Homo sapiens? Coba direnungkan.